Oh my god, I'm so excited. Ew. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Unisa Fatimah Zahra. Aku nggak akan ngomong kencang-kencang ya kayak biasanya aku kalau bikin video, karena ini udah hampir jam 1 malam. Seharusnya sih udah tidur kan, cuman tiba-tiba gue dapet inspirasi pengen buat video. Tebak coba gue mau bikin video apa? Tebak dulu, cepetan gadget. Tahu nggak, ngomong ya, itu gue pakai jaketnya, kayak bajunya warna abu dan ininya warna biru. Gak nyambung, tapi it's okay, you know. Gue tuh lagi sakit gigi tau sebenarnya, nih rada bengkak, kelihatan nggak? Sakit gigi tuh gak enak. Jadi hari ini gue mau bikin video tentang my acne. Cut. Jadi hari ini gue mau bikin video tentang my acne story. Perjalanan gue dari yang dulunya jerawatan banget, yang beruntusan bener-bener di muka gue. Nih gue kasih lihat fotonya ya. Ting! Muncul nggak? Muncul dong ya kan. Itu gue apa sih namanya, kayak bener-bener banyak banget jerawatnya di sini tuh, di jidat gue. Kayak yang pertama guys, gue itu nggak pakai ke dokter, gue nggak pernah konsultasi ke dokter karena tentang muka kulit gue, karena setiap gue bilang ke nyokap gue what happened with my skin gitu, kayak langsung dia bilangnya no, it just hormone. Dia bilang cuma hormon gitu, karena emang hormon gue lagi mau apa sih namanya, mau beranjak dewasa mungkin ya. Beranjak dewasa gitu, beranjak remaja. Apa ya, hormon gue kan kayak masih puber gitu, kenapa jadinya mungkin gak stabil, terus bikin gue jadi jerawatan parah banget. Gue tuh sampai maksa gitu loh, dulu gue pernah maksa sama nyokap kalau misalkan gue pengen ke dokter kulit, gue pengen konsultasi. Gue gak pede gitu dengan jerawat gue yang super duper banyak banget waktu itu di muka gue. Sebenarnya foto tadi tuh belum yang kayak banyak banget. Dulu tuh gue belum jerawatan sampai di jidat gue, di pipi gue, sampai pokoknya jerawatan. Akhirnya gue memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin dengan diri gue sendiri gitu. Dengan gue beli skincare, nyari skincare kayak tentang apa sih skincare yang cocok buat muka yang berjerawat dan berminyak, dan kebanyakan ngomong dan nih gue. Jadi sebenarnya pas gue cari tahu lebih lanjut, gue menyimpulkan bahwa gue ini mukanya itu tipe yang sensitif banget. Sampai gue kan pernah beranggapan dulu kalau misalkan kulit gue itu sebenarnya berminyak. Terus akhirnya gue cobain produk-produk yang khusus buat kulit yang berminyak gitu. Gue udah coba beberapa kali dan akhirnya tuh selalu zonk dan selalu buat gue kayak tumbuh lagi jerawatnya, nggak pernah stop gitu. Ini gue pernah pakai acne yang hijau itu loh, tau kan? Itu gue bener-bener kayak langsung malah tambah jerawatan gitu kan. Gue kayak kaget gitu loh, ini kan kayak facial wash buat jerawat, kenapa bisa gitu ngebuat gue mau tambah jerawatan gitu kan. Nah abis dari situ gue kayak hampir gue kayak udahlah, gue udah nggak mau banget, gue udah capek cobain ini itu banyak banget. Dan yang kalian harus tahu itu, gue pernah cobain produknya The Body Shop yang hijau, yang buat oil apa sih gak tahu, gue lupa namanya, pokoknya buat kulit berminyak dan berjerawat. Gue cobain itu dan nihil banget. Akhirnya gue bener-bener tambah banyak banget jerawatnya itu. Gue kayak oh my god, itu so pricey, you know, like The Body Shop kan gue beli sepaket itu mahal banget anjir. Dan akhirnya setelah gue pakai baru sekali 2 kali gue pakai, dan Dedek Tete lagi bikin video, udah sana sus. Dan akhirnya gagal lagi. Ya udah teh, akhirnya gue skip kan. Ya udah tuh. Nah udah gitu, suatu hari gue ngeliat ada beauty vlogger yang
kayak nge-review skincare gitu. Nah dari situ gue langsung tuh, oh I found it. Apa coba? Cetaphil. Cetaphil itu kan ada dua ya. Yang pertama ada yang oil sama yang gentle. Nah udah gitu gue ngeliat review-reviewnya lagi tuh tentang Cetaphil. Emang sebagus itu ya? Karena review orang-orang tuh kebanyakan kan bagus ya. Cuman pas gue ngeliat review-reviewnya lagi tuh ternyata ada juga yang gak cocok sampai bikin kulitnya merah atau berjerawat lagi gitu. Akhirnya gue memberanikan diri untuk mencoba si Cetaphil ini. Akhirnya bener-bener kayak hilang jerawat gue, bener-bener hilang banget. Sampai kayak oh my god, ini Tuhan jiwa gue nemuin dong. Gue di situ kayak langsung ya Allah, alhamdulillah banget bisa nemu yang cocok tuh. Kayak susah ya nggak sih, nemu yang cocok tuh emang susah kan, susah banget. Jadi itu deh guys. Dan emang kuncinya sih emang harus sabar. Ya gimana coba, ya kan? Dan yang gue pelajarin lagi, kalau misalkan salah kulit di muka tuh, yang penting lo jangan megang-megangin muka lo gitu kan. Apalagi kalau misalkan lo lagi di luar, tangan lo habis megang ini itu, debu di mana-mana, bakteri di mana-mana, terus lo megang muka, ya itulah kenapa jerawat bisa timbul. Terus hormon guys, emang hormon tuh bener-bener berpengaruh banget sama yang namanya jerawat. Apalagi lo cewek, terus lo datang bulan gitu kan, kayak oke, jerawat it's fine. Dan setelah gue pakai Cetaphil juga nggak sepenuhnya gue jadi hilang jerawatnya gitu, kayak nggak pernah ada jerawat lagi. Itu nggak banget. Gue setiap datang bulan tuh ada aja 1-2 jerawat yang tumbuh. Apalagi kalau misalkan kayak gue habis aktivitas di luar ruangan gitu kan, yang benar-benar kepapar banget sama sinar matahari, itu biasanya ada 1-2 muncul. Terus yang kayak keringat berlebih gitu kan pasti ada aja gitu. Jerawat it's fine. Cuman kalau misalkan yang benar-benar break out gitu, ya itu harus fight banget sih kalau sama jerawat. Pokoknya buat perempuan di luar sana yang berjerawat, yang kulitnya masih bermasalah, kalian tuh harus bersabar, harus mencari belahan jiwa kalian. Susahnya yang cocok tuh emang susah, jadi kayak udah sabar gitu ya kan. Muka aku tuh kayak masih ada bekas-bekas noda jerawatnya gitu, terus masih kayak ada beruntus-beruntus kecil gitu. Dan apalagi ya, gue mau ngomong apa lagi ya, bingung sih ya. Ntar ya minum dulu aus. Sama hijau. Gue cuma mau berbagi saran aja sih sebenarnya ini ya. Ya skincare yang gue pakai tuh cuma Cetaphil yang gentle sekarang tuh, sama setiap hari pakai sunscreen. Nah itu tuh penting banget. Sunscreen tuh bener-bener kayak penting, sepenting itu tau nggak, buat perempuan yang kulitnya emang harus udah mulai dijaga gitu loh. Kan kalau misalkan udah puber kan kayak bener-bener harus dijaga banget kan kulit lo tuh, kayak hormonnya tuh bener-bener yang gak stabil, dan lo harus mencari yang bisa menutupi ketidakstabilan hormon lo itu. Anjay, ngomong apa gue? Ya udah pokoknya gitu ya. Oh sorry guys, karena baterai HP ku tadi udah sekarat tuh, jadinya aku pakai laptop aja penutupannya. So jadi aku segitu aja dulu ya ngebahasnya tentang my acne story aku. Sampai jumpa di next video guys. Kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyain sama aku, silakan. Oke? Kalian tahu kan Instagram aku pasti. Nanti aku cantumin deh di mana? Di description box pastinya. Oke, maaf ya guys. Yaudah deh, dadah, sampai jumpa di next video. Love, bye bye.